lagi yang sedang dievakuasi atau coba dievakuasi. Ada 8 orang informasinya yang dilaporkan hilang dalam insiden ini. Petugas sampai dengan sore hari ini masih berusaha untuk mengevakuasi jasad dari lokasi kebakaran di Glodok Plaza, Taman Sari, Jakarta Barat. Belum diketahui identitas korban. Kami juga tadi melihat ada satu mobil jenazah yang juga baru saja tiba di lokasi. Belum diketahui apakah sudah berhasil satu lagi jenazah yang berhasil ditemukan untuk dibawa dan juga dievakuasi turun dari Glodok Plaza pada sore hari ini. Ini adalah gambar mobil jenazah yang tadi membawa satu korban meninggal dalam insiden kebakaran Glodok Plaza yang terjadi sejak hari Rabu malam kemarin. Satu jenazah korban meninggal dibawa dengan ambulans atau mobil jenazah dari Palang Merah Indonesia menuju ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Ditemukan pada pukul 14:15 waktu Indonesia Barat. Di awal breaking news kami mendapatkan informasi ada 7 orang yang dilaporkan hilang, tapi ada update terbaru. 8 orang yang dilaporkan hilang dalam insiden kebakaran di Glodok Plaza yang sudah terjadi sejak hari Rabu malam kemarin. Petugas pemadam kebakaran juga masih melakukan proses pencarian dan juga evakuasi. Mencari di mana saja kemungkinan titik-titik korban atau orang-orang yang dilaporkan hilang ini berada di Glodok Plaza. Tadi informasi dari jurnalis Kompas TV Abel Insani yang saat ini masih ada di lokasi kejadian menyebut menyisir di lantai 7, lantai 8 dan juga sejumlah lantai yang diduga menjadi lokasi keberadaan dari beberapa orang yang dilaporkan hilang. Kita kembali menyapa jurnalis Kompas TV Abel Insani di lokasi kebakaran di Glodok Plaza. Abel, apa informasi terbaru dari sana? Jadi yang sudah dievakuasi satu ya Abel, satu lagi masih dalam proses atau seperti apa? Betul sekali Maidop, untuk korban satu lagi masih dievakuasi dan ini memang cukup sulit untuk mengevakuasi satu korban karena memang kalau dilihat dari medannya begitu Maidop, jadi dari lantai 7 menuju ke ambulans ini memang banyak kendalanya begitu terkait dengan petugas ini takut salah menginjak atau ada beberapa lantai yang sudah tidak bisa diinjak. Kalau misalnya diinjak itu nanti bisa saja ambruk dan sebagainya begitu. Artinya ini memang butuh ketelitian ataupun juga kehati-hatian untuk bisa membawa satu korban yang ditemukan ini ke ambulans dan yang nantinya akan dibawa ke Polres Kramat Jati. Nah, RS Polri maksud saya. Nah, untuk saat ini Maidop dan juga saudara kita akan mendengarkan satu statement yang akan disampaikan. Dengan Bapak siapa Pak? Pak Satriadi Gunawan. Satriadi. Hadis siapa? Hadis. Jadi, ada sih. Jam 14.15. Kita boleh lihat sebentar nggak? Oh boleh deh. Sebentar ya, boleh. Jadi mana nih? Pak Satriadi ya Pak ya? Pak Satriadi, Satriadi. Oh oke. Lihat dulu deh. Lihat dulu deh. Kami kembali hadirkan saudara, ini adalah pantauan udara dari drone Kompas TV. Bagian yang terbakar Anda bisa lihat ini adalah gambar dari Glodok Plaza, gambar pada hari Kamis siang ini.
Evakuasi terus coba dilakukan. Tadi jurnalis Kompas TV Abel Insani menyebut 1 korban sudah ditemukan dari lantai 7. Sekarang juga masih dalam proses evakuasi. Ada sejumlah kendala ketika berusaha untuk meraih korban dan juga mencoba membawa korban ke lantai bawah. Kita kembali bergabung dengan jurnalis Kompas TV Abel Insani. Abel, tadi kita terpotong ya dengan usaha untuk bisa mengevakuasi 1 jenazah yang ditemukan dari lantai 7. Apa saja kendalanya, Abel? Ya, seperti yang saya sebutkan tadi, Maidop, bahwa kendalanya memang ada beberapa hal yang memang dari petugas tadi menyebutkan untuk perlu lebih hati-hati dan juga ketelitian terkait dengan langkah-langkah yang harus dilakukan pada saat membawa jenazah dari lantai 7 ke ambulans atau di lantai bawah begitu, karena terkait dengan material dari bangunan yang memang sudah terbakar sejak tadi malam begitu, Maidop dan juga saudara. Artinya ini akan ada perubahan dari tekstur. Ditakutkan atau dikhawatirkan pemadam kebakaran ini ketika menginjak lantai ataupun juga sesuatu yang salah, ini bisa menyebabkan kecelakaan yang lebih parah untuk pemadam kebakarannya itu sendiri. Sehingga untuk saat ini proses dari evakuasi 1 korban yang ditemukan ini masih cukup bisa dibilang tidak sebentar begitu, Maidop, karena sekali lagi bahwa membutuhkan ketelitian dan juga kecermatan dalam menentukan langkah setiap langkah dari pemadam kebakaran. Kalau saya boleh jelaskan, Maidop juga saudara, untuk saat ini ada 8 orang yang dikabarkan hilang, dan ini merupakan data yang ada di petugas pemadam kebakaran dan juga BPBD yang menyebutkan bahwa hingga saat ini ada pelaporan dari rekan korban. Jadi rekan korban ini melapor kepada petugas bahwa rekannya ini hilang, dan mereka meyakini bahwa ketika hilang ini berada posisinya di Plaza Glodok pada saat itu atau pada malam kemarin. Nah, sehingga mereka melaporkan hal tersebut. Nah, hingga saat ini ada 8 orang yang dilaporkan hilang. Namun baru saja atau hari ini juga dari petugas sudah menemukan ada 2 orang yang ditemukan dalam keadaan meninggal dunia begitu, Maidop, tapi kita memang belum tahu apakah dari 2 orang ini termasuk dalam 8 orang yang dilaporkan hilang tersebut begitu. Dari 2 korban ini yang ditemukan ini memang belum bisa diidentifikasi, Maidop, apakah memang mereka ini adalah bagian dari 8 orang yang dilaporkan hilang oleh rekan atau keluarganya, karena hingga saat ini belum bisa teridentifikasi. Bahkan petugas pun belum bisa mengetahui jenis kelamin dari korban tersebut, apakah perempuan atau juga laki-laki, sehingga kita masih harus menunggu bersama, Maidop, terkait dengan kejelasan dari korban atau jenazah yang memang sudah ditemukan. Nantinya 2 korban ini dibawa ke Rumah Sakit RS Polri Kramat Jati dan nanti akan diidentifikasi di sana. Tadi saya juga sudah melihat, Maidop dan juga saudara, terkait dengan tim Inavis yang juga sudah datang sedari siang tadi begitu. Tentunya hal ini nanti untuk tim Inavis akan mengidentifikasi juga sebenarnya apa yang menjadi penyebab kebakaran di Plaza Glodok ini. Tetapi hingga saat ini, Maidop dan juga saudara, bahwa fokus dari pemadam kebakaran ataupun juga dari petugas gabungan yang ada di sini di Plaza Glodok ini adalah memadamkan api. Karena kalau kita tahu bersama, Maidop, bahwa kebakaran yang sudah terjadi sejak kemarin malam hingga saat ini memang masih ada potensi-potensi api yang menimbulkan kebakaran. Meskipun sudah tidak sebesar tadi malam begitu apinya, atau tidak sebesar tadi pagi, tetapi masih ada potensi Abel, dari api tahan dulu yang laporan Anda, kita akan mengikuti kebakaran kembali, Maidop. Untuk kebakaran di Plaza Glodok sudah kami nyatakan sudah proses pendinginan atau kita lakukan evakuasi untuk mencari korban-korban yang teridentifikasi. Terinformasi ada sampai dengan saat ini ada 8 orang korban yang sudah lapor ke Poskotis dari masyarakat. Nah, ini kita berusaha sisir di TKP kebakaran, karena kan yang terbakar itu di lantai 7, 8, dan 9. Nah, ini kita membuat tim, ada 5 tim yang kita buat untuk melakukan penyisiran. 1 tim itu 5 orang. Nah, tadi baru saja ditemukan 1 orang korban pada jam 14.15. 1 orang, tapi memang kita tidak bisa lakukan identifikasi siapa korbannya, karena memang korban sudah tidak bisa kita lakukan identifikasi, sudah
sudah tidak terbentuk lagi lah, sudah berbarengan dengan bahan material yang terbakar gitu. Satu korban yang ditemukan itu apakah berpotensi satu dari 8 orang yang dilaporkan hilang atau bagaimana, Pak? Nah, ini masih kita belum tahu karena kan memang sudah tidak bisa kita identifikasi apakah korban itu bagian dari 8. Yang pasti jumlah total yang terkonfirmasi ke kami itu ada 8 orang. Nah, ini baru 1 yang kita temukan. Mudah-mudahan ya secepatnya lah kita bisa lakukan pada evakuasi. Pak, posisi penemuan jenazah itu katanya di dekat toilet, di dekat lift keluar, betul atau? Ya. Jadi yang tadi yang kita temukan itu ada di lantai 8, dan kondisinya sudah tertumpuk dengan runtuhan bangunan. Tapi kita nggak tahu apakah itu penyebabnya karena runtuhan atau karena terbakar gitu. Ini ada mobil jenazah standby lagi, apakah bisa ada potensi masih ada korban yang lagi usaha untuk diuraikan gitu untuk dievakuasi, dibawa ke rumah sakit atau gimana, Pak? Kalau melihat kondisi TKP lokasi ini, kayaknya memang kan semalam kita sudah lakukan evakuasi. Ada 9 orang yang sudah kita lakukan evakuasi dalam keadaan sehat, selamat, hanya shock ringan saja. Nah, kalau dilihat sampai dengan sore ini kelihatannya sudah kita hanya tinggal mencari korban-korban yang tadi saya sampaikan ada 8 korban itu. Untuk jasadnya sendiri, apakah benar ini langsung dibawa ke Polres Rumah Sakit Polri Kramat Jati? Iya, jadi tadi kita sudah koordinasi dengan ambulans dan kepolisian karena kan harus diidentifikasi oleh kepolisian. Jadi korban sudah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Ada kemungkinan bertambahan korban yang hilang atau gimana? Tadi kan datanya yang kami konfirmasi itu dapat ada 8 orang. Ini baru kita temukan 1. Ya kemungkinan ya ada korban lagi yang akan kita temukan. Kira-kira kapan tim Inafis akan melakukan olah TKP? Setelah tim Inafis akan melakukan olah TKP kan? Belum. Jadi ini kan karena lokasinya belum kita nyatakan selesai. Pemadaman belum kita nyatakan selesai. Jadi kami tidak melarang semuanya untuk bisa masuk ke dalam. Karena kan ada juga yang pemilik toko yang berusaha untuk menyelamatkan. Karena kondisi ini bangunannya sudah tidak stabil, maka kami himbau untuk tidak masuk ke dalam sebelum kami nyatakan selesai. Pak, tadi ada informasi ada beberapa anggota damkar yang terkena reruntuhan dan itu ada konfirmasi nggak, Pak? Ya kalau sampai dengan saat ini informasi dari anggota atau dari masyarakat belum ada korban luka atau jiwa ya. Jadi kalau cedera tapi belum ada luka lah, belum ada korban. Pak, untuk sosok mayat tadi apakah dibawa ke Rumah Sakit Kramat Jati, itu yang pertama. Terus yang kedua, di lantai 7 dan lantai 8 itu kan ada parkiran mobil, Pak. Ya. Itu parkiran mobil-mobil itu udah dipastikan hangus atau masih aman, Pak, gitu, Pak, dari kebakaran ini? Ya kalau kondisinya kan memang Plaza Glodok ini ada parkiran ya posisinya. Nah yang terbakar itu kan 7, 8, 9. Nah kalau yang sampai dengan parkiran ada beberapa kendaraan yang mobil dan motor, kita belum bisa identifikasi berapa jumlahnya. Nanti sambil berjalan kita lakukan identifikasi. Nah, ini saya belum tahu nih nama diskotiknya, karena saya jarang main ke diskotik. Tapi dari pihak pengelola udah tahu kah terkait dengan tempat hiburan yang ini kebakaran dan apa sudah ada respon? Dari pihak? Pihak yang memiliki. Oh iya. Tadi kita juga ada karena kan yang memahami ruangan-ruangan itu adalah pemilik dan pengelola. Nah, kemarin dari semalam kita sudah berkoordinasi terkait dengan lokasi-lokasinya. Jadi mereka sudah proaktif lah untuk bisa kita mintakan informasi. Rata-rata korban yang hilang ini pegawai dari tempat hiburan ini semua atau ada pengunjung atau yang lain-lain? Nah, sementara kita dapat informasi di Poskotis itu ada karyawan, ada pengunjung, dan ada juga petugas keamanan. Gitu. Dari orang yang hilang? Dari orang yang hilang. Penegasan lagi berarti jenazah dibawa ke RS Kramat Jati ya, Pak? Informasi itu ya, Rumah Sakit Polri Kramat Jati ya. Oke. Sampai saat ini masih belum diketahui penyebabnya ya Pak, tapi titik awal kebakaran diduga dari mana Pak? Ya, jadi informasi yang kami dapat dari masyarakat bahwa sumber api itu adanya di lantai 7.
Itu lantai 7 itu ada aktivitas atau kegiatan diskotik ya. Diskotik. Nah, untuk penyebabnya apa kita masih belum dapat tentukan karena kita masih proses pemadaman dulu, baru pemadaman. Kalau proses pemadaman gimana Pak progresnya Pak? Tadi saya sampaikan sekarang udah proses pendinginan. Jadi sudah dilihat di lokasi kan sudah tidak ada asap hitam lagi. Jadi tinggal kita lakukan penyisiran sekaligus menyisir yang tadi evakuasi korban gitu. Mungkin boleh dijelaskan Pak pemadaman jam berapa sampai jam berapa, pendinginan jam berapa sampai jam berapa? Ya, kalau kebakarannya kan dimulai dari 21.30 saat malam. 21.30. Nah, sampai saat ini tadi kita sudah declare jam 14 itu sudah proses pendinginan. Sudah kita bisa kuasai gitu. Pendinginan dimulai dari siang tadi, bukan pagi tadi ya Pak ya? Bukan, karena kalau itu masih kuning sifatnya, masih ada api, tapi kalau sekarang kan memastikan bara-baranya untuk tidak ada potensi penyalaan lagi. Total unit yang dikerahkan berapa Pak? Semuanya ada 47 unit dengan jumlah personil sekitar 230 orang. Berarti penegasan statusnya hijau, sudah hijau saat ini? Belum. Kalau hijau itu dinyatakan selesai. Kalau sekarang masih pendinginan. Ini masih kuning? Masih pendinginan dan kuning lah. Iya. Pak, ini kan tadi pendinginan tapi emang ada masih beberapa titik bara api dan kemudian asap di bagian belakang gedung ketika udah pendinginan dan asapnya mengepul kembali. Ada kemungkinan apinya terpicu kembali atau gimana Pak nanti? Nah itu namanya proses pendinginan itu berarti kita mencari potensi yang akan bara-bara yang mungkin bisa terjadi kebakaran lagi. Nanti kalau selesai, perwira operasi menyatakan pendinginan selesai, maka dinyatakan selesai. Kalau selesai udah tentu hijau tuh. Sudah tidak ada potensi penyalaan lagi. Apakah bisa diprediksi pendinginan kira-kira butuh waktu berapa lama Pak melihat area yang cukup luas? Nah ini kami belum bisa. Pada prinsipnya pantang pulang sebelum padam, walaupun nyawa taruhannya. Oke, Bapak, ini kan pemadaman kurang lebih dari 10 jam begitu ya. Ini mungkin boleh dijelaskan kendala, tantangannya apa dari tim pemadam kebakaran sampai selama itu? Ya, ini kan kalau dilihat dari lokasi ya dan struktur bangunan dari Plaza Glodok ini, rest areanya yang terbakar sangat luas. Jadi ada 3 lantai, tadi saya sampaikan ada 7, 8, dan 9. Jadi itu yang menjadi kendala. Kemudian yang kedua, bahan material yang terbakar. Karena kan Plaza Glodok ini kebanyakan menjual barang-barang elektronik yang mudah terbakar. Maka tadi malam itu ada beberapa letupan yang terjadi. Nah itu biasanya letupan itu dari peralatan elektronik atau ada tabung gas. Kalau katanya ada banyak alkohol, itu salah satu pemicu juga Pak, karena... Nah itu perlu identifikasi, mungkin perlu diinvestigasi dulu. Nah karena sekarang kita fokus masih pemadaman. Tadi betul Pak, dikatakan gas fuel ini menjadi salah satu pemicu kobaran api ini cepat menjalar dan semakin besar. Bukan. Jadi yang memicu itu pertama kan malam itu memang angin cukup besar. Nah kemudian bahan materialnya juga mudah terbakar karena barang-barang elektronik yang dijual kan. Nah itu yang memicu kenapa kok apinya cepat sekali terjadi perambatan. Gitu. Berarti sampai saat ini dari tim Gulkarmat sudah boleh ya Pak ya, sudah bisa untuk menyisir lantai 7, 8, 9 sudah dinyatakan sudah bisa disisir. Ya, tadi kan saya sampaikan, saya kan bentuk 5 tim yang secara bergantian nanti mereka masuk menelusuri, menyisir lantai 7, 8, dan 9. Nah, 5 tim itu nanti secara bergantian dengan tim yang di bawahnya. Dan mereka menggunakan APD lengkap dengan menggunakan peralatan breathing apparatus atau respirator penambah oksigen gitu. Kalau dari tim udah ada korban luka mungkin? Belum, sampai saat ini belum ada informasi dari anggota maupun dari masyarakat yang terdampak terhadap kebakaran, korban jiwa ataupun luka belum ada laporan. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih, sama-sama.